Kita melanjutkan tema kita kemarin ya, dari pertanyaannya jenengan sedaya. Gimana kok terkait dengan pertanyaan apakah anak durhaka kepada orang tua atau orang tua durhaka kepada anak? Maka kami menjawab bahwa yang terbesar itu adalah orang tua itu durhaka kepada anak. Kita awali dari dawuh Rasulullah SAW menyebutkan kita sedaya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkhahul mar'atul li arba, bahwa seorang wanita itu dinikahi dengan empat perkara, karena empat perkara. Yang pertama adalah lima iha. Napa niku? Lima liha napa niku? Sing sugih dhisik ngono. Tadi digoleki sing sugih dhisik. Oh, kemarin kecantike ngono nggih. Tapi insyaallah sedaya sugih nggih. Ibu-ibu sugih toh? Ana mboten percaya. Sugih ini ukurane standar awake dhewe lek ndek harta pinten? Lah yang cukup kira-kira ndek apa? Ndek mobil, ndek omah, ndek sawah. Kira-kira dinilai pinten? Pinten miliar? Sak miliar apa dianggap sugih ngoten nggih? Baca ngecek awake dhewe sakjane sugih apa ora. Halo ibu-ibu. Lah jenengan dituku sak miliar ngono pareng mboten? Maksudnya kan mati ngoten lho. Kersa napa mboten? Pareng napa mboten nyawane jenengan dituku sak miliar? Berarti jenengan kan sugih. Buktine sak miliar aja mboten pareng. Jadi yang pertama yang dilihat adalah lima liha. Napa niku sugih. Kemudian yang kedua napa niku li hasabiha. Apa niku nasabipun. Nasabipun sae napa? Mboten. Kemudian setelah itu wal jamaliha. Napa niku? Ayune. Jadi sing sugih, nasabe apik terus ayu. Baru yang keempat adalah agamanya. Yang keempat adalah agama. Lek telu-telune iki ndek eneng sing berlebihan, maka yang dipilih adalah agamanya. Itu. Tapi jenengan sampun ngoten sedaya nggih? Ampun, alhamdulillah. Dereng sing kempinten jenengan iki? Pakane dereng. Sing endi bocah lerene sing dereng mung siji apa loro ngono. Oh, ora teko ya. Ora teko muni dereng. Lanjut. Nah, setelah kita memilih dengan pemilihan tepat, kalau matur, maka yang dilakukan selanjutnya adalah napa niku walimah. Walimah dengan prosesi akad nikah. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah, Rasul dawuh dhateng kita terkait dengan setelah akad nikah. Beliau dawuh, apabila engkau nanti dimasukkan ke tempat istrimu, apabila engkau nanti ditempatkan ke tempat istrimu, maka sholatlah 2 rakaat. Kemudian mohonlah kebaikan dari yang engkau masuki dan engkau berlindung dari keburukan yang terdapat pada dirinya. Selanjutnya itu adalah urusanmu dan urusan istrimu. Karena awake dhewe rumiyin ngoten napa mboten lecek. Nah, apa yang dilakukan setelah itu? Mari napa? Memegang ubun-ubun istri kita. Kemudian sholat 2 rakaat, memegang ubun-ubun istri kita, kemudian kita membaca doa. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabata alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabatahu alaihi. Kalau bahasanya awake dhewe kira-kira ngeten ya. Ya Allah, mohon kepadamu kebaikan dan kebaikan yang melekat pada diri istri saya, dan lindungilah saya dari kejahatan dan kejahatan yang melekat pada istri saya. Nah, ngoten. Pak Syed Rumi ngoten. Urung.
Ya barangkali golek pengen malih ngono ya. Nah intine kan ngoten. Tapi aja banter-banter seneni karo Bu sehat ta. Ampun sepuh. Dadi ngoten Bapak-bapak. Pak, lek kula lali ruwen pripun wis lali wis istighfar mawon. Lek mboten ya mungkin barangkali ingin mengulang ya mau ngaji aja Pak. Ayo Bu, saiki mulai sholat 2 rakaat, tak pegang ubun-ubunmu, tak bacakan doa. Ya bareng ngene iki kondur ke bareng-bareng runtuh-runtuh kan nang tengko. Lah. Kemudian setelah itu yang tidak boleh dilupakan adalah berdoa saat mau berhubungan. Itu penting. Kemarin sudah ditulis sama panitia. Doanya bismillah Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitan marusaktana. Dengan nama Allah, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan pula setan dari anak yang kau anugerahkan kepada kami. Maka apabila mereka ditakdirkan mempunyai seorang anak hasil dari senggamannya itu atau hubungannya itu, niscaya anak itu tidak akan dibahayakan oleh setan selama-lamanya. Nah, ngoten. Saking mriki kira-kira ibu-ibu bapak, jenengan kalau pengen barakat nikah salat 2 rakaat, mboten. Kemudian pegang ubun-ubun istri, mboten. Kemudian mau hubungan jangan baca doa ini, mboten. Ya wes. Berarti lah ada masalah sing salah anak tapi yang salah adalah orang tuanya. Karena dijamin oleh Rasulullah SAW kalau kita tidak lupa doa itu, maka anak kita akan diselamatkan dari gangguan setan selama-lamanya. Jadi lah anak yang belis betik angel ditoto ya kemungkinan rumiyin itulah lali. Tapi wonten mriki sing anak yang betik ngono. Mboten wonten. Sing anak yang betik ndak teko jareke. Ngoten nggih ibu-ibu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang kita lakukan adalah kita mensyukuri akan anak yang lahir dari karunia hubungan tadi. Di dalam Bapak nanti bisa baca di surat Luqman ayat 14. Wa wadainal insana biwalidaini hamalathu umuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fil amaini an askur li wal walidaika ilal masir. Ngeten nira. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, hanya kepadaku lah napa niku kembalimu. Intinya bapak-bapak kula wonten ati menika lek mangke awake dikarungi kok mangke sampun mare sebut-sebut sepuh nggih. Misale nanti dikaruniani putra utawa wayah nanti paringi putra, kudune napa niku mulai dari kehamilan itu sudah bersyukur, sudah bergembira, wis seneng. Lah kemudian buktine seneng napa nanti kalau sampun lahir sajane awake dhewe niku dianjurkan untuk menyusui napa nyusui niku? Nyusoni ngempengi jare. Itu selama berapa tahun tadi? 2 tahun. Atau 2 tahun setengah dia yang lain. Kira-kira rumiyin jenengan nyusoni putrane niku pirang sasi? 2 tahun. Ora betah terus sesasi mawon dipetet kene susu sapi ditinggal mlebu. Ketutine kan men 3 sasi nggih. Cuti 2 tahun. Cuti apa kuwi? Langke akhirnya disusu sapi toh. Oh asih ya. Jadi 2 tahun. Ini sebagai bukti bahwa kita itu memang Bapak Ibu napa niku mensyukuri akan kelahiran anak itu, bergembira dengan lahirnya anak. Coba kita lihat Allah juga dawuh
Dan ini menjadi doa-doa kita yang mesti nanti harus kita lantunkan, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi bapak-bapak, setelah kita dikaruniai anak, maka harapan kita anak kita itu menjadi pemimpin. Menjadi apa? Pemimpin. Pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ya lah ra iso mimpin anu ya paling tak jadi ketua RT lah. Kalau ra iso jadi ketua RT ya jadi lurah ngono, kepala desa. Kalau ndak iso kepala desa ya jadi bupati. Lek ra iso jadi bupati jadi gubernur. Lek ra jadi gubernur jadi apa? Presiden. Lho ngono neh ngono iki semarane rame iki. Mau lho. Lah iki kok aku ke bangga anti dianggap kono dhewe lho pokoke udah aku. Jadi Bapak Ibu Allah, jadi harapan kita anak-anak kita itu di dalam doa kita itu supaya menjadi pemimpin, pemimpinnya orang yang bertakwa. Lah rata-rata awake dhewe niku wedi dadi pemimpin. Wedi dadi pemimpin. Awake dhewe ora oleh lho ngajokne dadi pemimpin jare ngono. Ya kudu malah ini diwajibkan coba doa jenengan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berarti pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Pangkat di bulan baleni ya itu. Oh kalau mau di awal pematur ngene iki dadi anu angel. Iki kok mesti akhirnya dianggap lek kula mancing-mancing doa engko dianggap kampanye. Moga-moga bapak-bapak imakullah kita nanti bersemangat untuk menjadikan anak-anak kita menjadi pemimpin. Ya anake kok dicalekne ora apa-apa. Lek ora ana tak golek mingkon ya iso. Ngoten nggih. Tapi tuh kok kalau ya nyalek ya keren siratak ganceng kok. Ngapane nang kene siratekan. Bocah kene ratek anu perhatian. Lanjut. Bapak Ibu Allah, kemudian yang kita perlu perhatikan bahwa anak kita itu sebagaimana yang Allah dahulukan di dalam surat At-Takabur itu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak kita dan harta kita itu menjadi ujian bagi kita, cobaan bagi kita. Betapa banyak orang-orang yang setelah mendapatkan ujian berupa anak itu akhirnya bermasalah. Jenengan katakan ini, jenengan misalnya takoni kali koncone, Pak, jenengan kok doang mboten ngaji. Alasannya apa jajal? Lah ra dodolane laris apa sik napa niku? Sik nyambet gawe, sik dodol, lek ora ngono mungkin nggih anake rewel atau putune rewel. Ngoten nggih? Ya mboten wong jenengan rawuh. Maksude sing ora teko. Wonge ora teko. Jelas niku. Ini Allah dawuh sendiri, lihat di dalam surat At-Takabur ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya bapak-bapak kita ngeten iki pahalanya besar. Lah piye penak yo anake dijak pisan putune dijak pisan ngaji. Pak nang ruwame ini jenenge anak-anak mesti rame ora nang anak-anak itu terus kemudian kaya jenengan. Lah anak-anakmu menenge kaya bapak-bapak ya mengke iki anak kaya bapak ngono malah. Lanjut. Coba kita lihat Bapak Ibu bahwa Allah dawuh kepada kita di dalam surat apa Arab 172. Wa id akhadna rabbuka mim bani adama min zuhurihim zuriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna. Jadi dulu bapak-bapak di dalam kandungan kita, di kandungan ibu kita itu sebenarnya sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, apakah saya itu Allah ngatakan Tuhanmu? Kemudian pada saat itu kita menjawab, qalu bala sahidna, nggih ya Allah, leres jenengan Tuhanku. Ibu-ibu bapak sekelingan mboten rumiyin nate janji ngoten. Jangankan sing kala wingi sik dalam kandungan, sing kala wingi lho jenengan lali. Nggih napa mboten? Nek mboten percaya, zaman isih kecil ya Pak Sehat. Jenengan sik kemutan zaman jenengan cilik ngompang-ngompol.
Dicawiki karo ibune jenengan kelingan mboten? Mboten. Kira-kira jenengan leres apa ora ngompol dicawiki karo ibune? Leres. Jadi tidak ada yang salah. Ini pemberitaan dari Allah SWT. Hanya kita saja yang lupa. Dan Allah mengingatkan ini supaya kita tidak lupa. Lanjut. Rasulullah juga dawuh Bapak Nuwakullah bahwa coba diperhatikan. Kulu maulidin yuladu ala fitrah. Tiap bayi dilahirkan itu dalam kondisi fitrah Islam. Ayah dan bundanya lah yang kelak menjadikan dia itu Yahudi, yang menjadikan dia itu Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Jadi abang irenge anak itu tergantung sama orang tua. Leres mboten? Dadi lek ana anak sing kaya ngono kuwi sing salah sapa jajal? Sing durhaka anak apa bapak kira-kira? Orang tuanya. Mbak sehat iki es lho sehat mboten kula nyampaikan hadis niki. Kemudian kita lihat juga sampai Rasulullah SAW mengingatkan kita, bila seorang anak akan ada meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Nah, anak-anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua itu didikan orang tua atau apa dia bisa sendiri berdoa kira-kira? Didikan orang tua. Kalau nanti misalnya tidak mau mendoakan orang tua, kira sing salah wong tuane apa anake? Wong tuane mergone ora ndidik anake. Pak ora iso ndidik ya di sekolahne, teng. Sing saged sekolahne ngawas wonten nggih. Lanjut. Kemudian jika kita lihat lagi, Allah dawuh di dalam surah Tahrim ayat 6. Didengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, hai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang diperintahkan kira-kira siapa? Orang tua apa anak? Orang tua. Kon jogo istri karo anaknya, keluarga kan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Kok kabeh kok keliru? Ya awake dhewe kabeh niki pripun jajal? Jadi kita leres napa salah lek misalnya nanti napa niku kula matur bahwa ternyata yang durhaka itu kita, orang tua, bukan anak yang durhaka kepada kita. Leres napa ten? Leres. Hanya kita saja yang kita tidak paham. Awake kadung kena napa niku pengaruh niku biasanya maling kondang. Anak durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu Nakullah, selanjutnya kita napa niku sampaikan beberapa mitos ini apa ya? Kepercayaan atau kurupat seputar orang-orang yang hamil. Seputar orang-orang yang hamil. Biasanya masyarakat kita itu napa niku dawuh ya kalau sedang hamil jangan menyuwur baju sore-sore biasanya ngoten nggih. Marani napa biasanya? Nah, jadi ini mitos. Atau jangan memotong sayur pakai pisau. Atau jangan menyembelih biasanya ngoten nggih. Mungkin anaknya apa lagi boleh. Oh iya. Niku mitos napa? Mitos. Atau jangan datang ke rumah yang ada musibah kematian. Nanti orang yang layat anake lek mbobot. Itu adalah kuropat. Kemudian jangan duduk di palang pintu. Iya lho maksudnya palang pintu klek ngamnu ya megagah kan. Tapi mlampah nggih mboten napa-napa ngoten nggih. Atau jangan lupa biasanya napa niku nyantoli gunting di baju. Pokoknya nyanti-nyanti nggawa gunting ngono biasanya ngoten nggih. Nah, itu adalah sebuah kuropat. Atau jangan lupa mengatakan amit-amit jabang bayi. Kalau melihat sesuatu yang buruk biasanya ngoten nggih.
Ajaran kita bukan amit-amit cahaya wong bayi, tapi napa? Ta'awud, auzubillahi minas atau naudzubillah min dalik. Ora amit-amit jabang. Teng mriki kita sik wonten model ngoten niku. Oh ya wis ora apa-apa, sing ngono ki ora teko. Kemudian jangan menyembelih hewan tadi. Yo wonten tasian model-model ngoten niku. Ada mitos juga misalnya napa ibu hamil jangan minum es, nanti bayinya jadi besar misalnya. Maksudnya ya memang seger terlalu banyak makan tapi bukan kemudian ini menjadi sesuatu sing napa niku diharamkan. Atau minum susu kehamilan menjadikan bayinya jadi besar, atau apalagi ya misalnya. Kalau bentuk ibu hamil itu memanjang berarti bayinya perempuan, kalau melebar ke samping bayinya laki-laki. Itu biasanya muncul di masyarakat kita. Atau makan kacang hijau rambutnya akan lebat. Nah, ingatan nggih. Ya kalau memang gizi untuk rambut ya bagus lah. Minum air kelapa nanti bayinya jadi putih, jadi ngombe banyu napa niku. Atau makan sambal bayinya nanti akan botak misalnya, mergo kepanasan ngoten. Ya tasik wonten model-model, tapi sekali lagi Bapak Allah itu semua tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Sekarang masuk ke napa niku mendidik anak. Mendidik anak. An Ayub dari Abu Ayub bin Musa meriwayatkan hadis dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, mendidik budi pekerti luhur kepada anak lebih utama daripada bersedekah setakar buah kurma. Jadi Bapak Allah mendidik anak itu jauh lebih harus kita utamakan daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Muga-muga kita memiliki semangat untuk terus mendidik anak-anak kita. Saja ini ngeten iki mboten napa anak-anak putu-putu niku dijaki salat, kemudian dijaki ngaos wonten ki. Pak oleh rame pripun ya mboten napa lah daripada mengke napa niku duhulan teko ngendi-ngendi malah ndak jelas. Kalau yang masjid ya jelas walaupun rame ini yang masjid wonten nggih. Rata-rata bapak-bapak ibu-ibu kadang-kadang risenen risih ngono nggih. Ya alhamdulillah mboten. Aku tene wonten. Sing risih ra teko ya. Lanjut. Kemudian kemana lagi? Bapak Ibu Nakullah kemarin sudah kita sampaikan sama mana kemarin itu? Oh kalau anak sudah lahir gitu. Kemudian apa yang dilakukan kalau anak itu sudah lahir? Yang pertama tadi kan mensyukuri napa niku atas kelahiran anak. Betul-betul syukur, bergembira. Like misalnya mangke lahir anak terus tidak seneng, malah susah. Enten loh tiang niku. Apa niku hamil kemudian melahirkan itu bapaknya malah susah. Enten mboten? Enten. Malah wedi lek lahir wedi engko konangan ngono enten no. Nah itu berarti bahaya. Kudune lahir itu malah seneng. Berarti ada apa-apanya kalau nanti misalnya melahirkan kemudian dia tidak bergembira atas kelahiran anak cucunya. Bapak Ibu Nakullah, nah setelah anak itu lahir, maka hal pertama yang dilakukan adalah kemarin apa? Adzan. Ya adzan. Apa kanan apa kiri? Ya kanan apa kiri? Adzan. Biasanya diadani sing tengen di komai kiri ngoten nggih. Tapi intinya adzan, ngoten nggih. Adzan, diperdengarkan, didekatkan. Apa niku mungkin krungu, bukan masalah itu karena adzan itu fungsinya bukan hanya untuk memanggil untuk sholat dan waktu sholat. Ternyata dalam kondisi tertentu, misalnya jenengan mangke kondisi napa niku terjadi angin kencang, kemudian terjadi hujan lebat, maka kita dianjurkan juga untuk melakukan adzan. Atau jenengan takut pada setan,
kita juga dianjurkan untuk nonton. Apalagi nanti bayi baru melahirkan, seandainya nanti diadani, itu lebih utama daripada dibiarkan saja kemudian yang diperdengarkan kata-kata yang lain. Nah, kemudian setelah diadani diapakan? Ditahnik, Bapak Ibu. Diapa nih? Ditahnik. Ditahnik ini apa nih? Tahnik niku jenengan mengunyah kurma, kemudian perasan airnya itu jenengan ambil letakkan di jari ini, jari telunjuk, kemudian dicetakkan di atas langit-langit napa niku mulut si anak. Dadi dicetakne mriku. Ah ngoten. Saiki padha ndonglom ki rumiyin ngono pura ta iki jajane. Oh, berarti kok putune lelair ngono. Ya mbah madu mboten napa-napa. Pokoke manis penting tanik. Yang manis. Hah? Napa? Oh, lagi kurma. Kurma yang baik, yang apa Pak? Kurma yang baik ini namanya kurma ajwa. Kurma ajwa ini kurma yang warnanya hitam. Kurma Nabi. Jenengan nggih kagungan nggih? Mboten. Ya ora apa-apa, engko tuku. Nah, kemudian setelah ditahnik Bapak Ibu rahimahullah, maka nanti di umur ke-7, di hari ke-7 atau di hari ke-14 atau di hari ke-21, hari ke-berapa tadi? 7, 14, 21. Maka ada hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah memberikan nama, kemudian mencukur rambutnya, kemudian disembelihkan kambing. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan minimal, maksudnya ngoten. Berapa? Minimal. Misalnya wis tok dibeleni 10 leh mboten. Ya boleh saja. Undangane wong 1000 dibeleni wis 1 kok karek duduh tok kok. Pak, sunahe kan mung 1 sing tundang wonge 1000. Ya klamet-klamet tok ora leh satene kok ambu duduh tok. Dadi kudu dicampur karo daging liya oleh ora ya tuh. Ya parang-parang namawan, tapi misalnya mangke artinya tidak harus 1, tidak harus 2, lebih ya mboten napa. Lek mboten kayak memang ndak kuat nggih mboten napa-napa. Rumiyin mriki nggih samitipun anu akikah jenengan sedaya. Ya ora roh Pak wong dhisik aku sik bayi ngoten. Lah kemudian dalam hal mencukur rambut, Bapak Ibu kalau matur, dalam hal mencukur rambut itu dikonversi dengan perak atau dengan emas. Kalau tidak mampu dengan emas, dikonversi dengan perak. Itu dicukur umur 7 dino itu atau 14 dina atau 14 hari itu cukur sih, ngoten, terus ditimbang pinten on. Kok pinten on kakean, pinten gram. Oleh on pun jenengan wedi. Pinten gram. Nah, mangke dikonversi karo emas ndak kuat, berarti dikonversi karo perak. Perak itu 1/10 harga emas. Lah emas sak menika kan kita sekitar 1 juta. Bener nggih? Nah, berarti nanti kalau perak berapa? 100 ribu. Kalau 1 gram berarti 100 ribu. Lah uang dikemanakan? Disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Nah, jenengan rumiyin nggih putra nggih ngoten. Ayo sok oleh ngarep lek ngoten. Ngono jareke ya anu pengine ndak anak sing durhaka. Kemudian diberi napa niku diberi nama yang baik. Apa nama yang baik itu harus bahasa Arab? Juga tidak. Oke. Juga tidak. Kalau menggunakan nama-nama sahabat ya baik-baik saja. Tapi bijing lek kagungan nama itu rasa sing dawa-dawa bapak-bapak. Lek dawa-dawa mungkin angel malan. Jenenge cindek mawon terus mungkin ditambahi karo bapake ditambahi karo mbahe pun dawa. Jajal jenengan jenenge misale 3, engko ditambah karo bapake dadi 4, ditambah karo bapake dadi 5, angel nyebut engko.
Misalnya jenenge Abdullah ya Abdullah, Abdullah bin Abdullah kan penak nggih. Bin Abdullah, bapak Abdullah, baik Abdullah. Lah jenengan jenenge niku misale sinten? Oh, jale jenenge telu, Rebo, Kamis, Jumat, bin Setu ya. Nah, kita usahakan nama-nama itu adalah yang mengandung doa kebaikan. Nah, ngoten. Wonten mriki enten asmane sinten? Pak Sehat. Dungane muga-muga sehat. Nah, Pak Sugeng supaya Sugeng selamat niku bener, Sugeng selamat terus selamat salam padha salam Sugeng selamat padha. Sinten? Bejo. Oh, lek bejo ya Canes. Lek bejo niku kan untung. Lek selamat Sugeng selamat salam padha. Mboten ana apa basa ripat salam. Intinya ngoten Bapak-bapak dijenengne sing apik. Mergane rumiyin itu pernah Rasulullah napa niku Umar niku didatangi oleh seseorang. Anu nggawa anak-anak diseret ngono di hadapan Umar bin Khattab kemudian mengatakan, "Ani ya Amir Murid, anak saya durhaka kepada saya." Nggih. Diteret-teret kemudian dihadapkan karena katanya durhaka kepada orang tua. Kemudian ternyata si anak itu mengatakan, apakah saya boleh mengatakan sesuatu di balik apa yang dikatakan ayah saya? Boleh. Kami beri kesempatan. Kemudian anak itu matur dumateng Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, bapakku ini memilihkan ibu saya itu adalah seorang seorang budak yang hitam. Kemudian saya itu diberi nama Jual, kalau bahasanya apa udik-udik telek. Jenenge. Terus orang tua itu tidak pernah mengajari Al-Quran, tidak mau mengajari agama. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab balik bertanya, berarti yang durhaka bukan anakmu, tapi yang berdurhaka adalah kamu. Makanya saya mengatakan tadi bahwa yang terbanyak itu sekarang adalah durhakanya orang tua kepada anak. Nah, putih-putih bau. Oh, itu memberi nama, diakui, kemudian dicukur. Nah, kemudian dalam perjalanan selanjutnya itu mesti harus dikasih rezeki yang halal, rezeki yang halal. Jangan sampai anak-anak kita itu diberikan rezeki yang tidak halal. Kalau misalnya oleh rezeki yang tidak halal, pripun? Sing dikira halal nanti digunakan untuk fasilitas umum saja, untuk disedekahkan untuk fasilitas umum. Yang untuk anak jangan dikasihkan yang jelek-jelek atau yang haram. Nah, ngoten. Oh, mungkin suatu ketika awal dhewe niku napa niku keparingan duit sing mboten jelas. Ya jelas-jelas duit, tapi duitnya tidak jelas maksudnya. Lah berarti tahu ngono kuwi sosok tahu barang, pengalaman. Nah, karena hal semacam itu harus diperjelas. Kalau yang untuk anak-anak yang gaji-gaji saja. Yang lain-lain yang jelas-jelas itu tinggal jenengan mawon, kan ngoten lho. Tinggal ngeh wong ngono. Teko kono neh iku ya marakne mikire teko adoh neh. Itu penting Bapak Allah. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya harus anak-anak itu dididik dengan didikan agama yang baik. Kalau kita tidak mampu mesti harus disekolahkan ke sekolah-sekolah yang berbasis agama, yang berbasis Al-Qur'an. Itu penting supaya mangke awak dhewe kagungan aset lek mboten mangke nggih bahaya. Apalagi nanti kita punya anak yang anak itu tidak kemudian mau mendoakan kita sebagai orang tua. Dan kita berharap bahwa anak-anak kita itu mau dan mampu mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu sekalian Allah. Nah, kemudian sambil perjalanan selanjutnya nanti kita harus mampu untuk bersikap adil pada anak-anak kita.
Nanti insya Allah di ke depan kita sampaikan adil. Termasuk tidak boleh membedakan antara anak laki-laki dan perempuan di dalam memberikan hak-haknya. Mengapa demikian? Karena ketidakadilan yang kita lakukan kepada anak itu akan menyebabkan perilaku anak itu juga akan berperilaku tidak adil kepada orang lain dalam kehidupannya. Misalnya bapak-bapak jenengan itu terlalu perhatian kepada si A. Biasanya yang diperhatikan sing barep apa sing ragil? Sing ragil, terlalu sing ragil. Engko sing anak-anak sing lintune niku kono-kono ben. Nah, akhirnya nanti enek apa-apa yo anak sing napa niku sing hanya diperhatikan itu kan wonten dan seterusnya. Nanti insyaallah kita bahas napa niku tersendiri bagaimana akhlak kita kepada anak-anak insyaallah. Ngoten. Apunten Pak Takmir sementara ngoten nanti insyaallah kita sampaikan terkait dengan akhlak kita kepada anak. Ada yang mau didiskusikan monggo? Oh iya, monggo. Oke. Ini sederhana saja, memberikan nama kepada anak yang baik itu salah satu kewajiban orang tua. Dan nama-nama yang baik itu ada yang menggunakan nama Muhammad sebagai nama anak mereka. Di satu sisi saya pernah baca info kalau memakai nama Muhammad itu dilarang memukul anaknya. Nah, pada saat itu ketika kita pertama apakah itu gol, kedua jika itu tujuannya untuk mendisiplinkan anak, apakah itu dibolehkan? Ya. Jadi Bapak Waklah terkait dengan memukul, Rasulullah SAW sudah mengajari kita bahwa misalnya suatu saat Rasulullah SAW terkait dengan anak yang umur sekitaran 7 tahun sampai 10 tahun tidak mau sholat, maka kita juga dianjurkan, diperbolehkan untuk memukul. Memukul dalam artian bukan menyakiti, tapi memukul dalam artian untuk mendidik. Nah nanti kalau sudah dia itu sudah mampu berpikir sendiri, sudah masuk balik, itu sudah urusannya. Jadi kita tinggal memberikan anjuran. Tapi kalau masih anak-anak 7 tahun itu belum mau sholat, mau belajar sholat, maka kita boleh memukul untuk mendidik. Ararai pun ngoten. Apakah kemudian anak yang diberikan nama itu tidak boleh dipukul? Ya sama saja karena napa niku tidak terpengaruh sama nama. Apa mungkinkah misalnya, mungkinkah anak yang diberikan nama siapa tadi? Muhammad itu kemudian nakal? Mungkin betul? Maksudnya kalau ngoten. Mungkin. Kalau Nabi Muhammad tidak mungkin apa niku? Tidak mungkin apa? Tidak mungkin nakal. Tapi nama yang disandingkan kepada anak itu mungkin anak juga bisa menjadi nakal. Apakah kemudian nakalnya kemudian kita biarkan saja? Kan tidak. Jadi bagaimana nanti kita memahami ini? Moga-moga bisa dipahami apa yang kita sampaikan. Insya Allah bagaimana yang kita sampaikan tadi, nanti akan kita sampaikan bagaimana akhlak kita kepada anak. Yang pertama memposisikan anak sebagai amanah dari Allah. Kemudian tadi kita sudah sampaikan memilih ibu bagi anak-anak kita, memberi nama yang baik, memberikan anak-anak akidah dan adab-adab yang baik, mendidik anak dengan pendidikan yang baik, menyayangi dengan penuh kasih sayang dan kelemah lembutan, menyayangi dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, kemudian memberikan nafkah dari rezeki yang terbaik, tidak membedakan dan memberikan nafkah antara laki-laki dan perempuan. Mergo nek engko sangune ra padha ya dadi ren, lek dadi ren akhire ya dadi anak mengke ya. Jenengan lah di beda-bedane nesu napa mboten? Berlaku adil dan tidak membedakan di antara anak-anak itu. Jadi kudune padha walaupun tidak sama. Kudune adil walaupun tidak sama. Engko liyane ditukokne sing sitok ndak ditukokne. Nah, kira-kira
Pegel napa mboten? Pegel. Kemudian mengajarkan akhlak yang karimah kepada mereka. Kemudian juga memberikan lingkungan yang kondusif, Bapak-bapak, yang penting memberikan anak-anak itu lingkungan yang kondusif. Jangan kemudian diberikan kepada lingkungan yang tidak kondusif. Dan hal yang terpenting Bapak Ibu bagi kita adalah mendoakan anak-anak kita. Halo ibu-ibu di belakang. Mendoakan anak-anak kita. Jangan sampai kemudian anak nakal, kemudian anak kita pisui. Atau anak kita doakan jelek. Jangan. Enten ta awake dhewe niku lek nuwesu karo anake terus disedak-sedak nih, ya disedak nih lek ngarani. Disedak nih elek. Sing rezekine kurang, sing anu tenang. Lek momone eneng blesete kek tenanan engko sing sarasa apa jajal. Maka tugas kita itu mendoakan. Jenengan kisahnya napa niku Suraim dan Sudaim itu yang menjadi imamnya napa niku qori di apa nih imam di Masjidil Haram itu dulu anaknya rada betik. Rada betik. Tapi apa doa orang tuanya? Ya le wis ora apa-apa, sama tak dongakne esuk dadi imamne Masjidil Haram. Anake betik kuwi. Jenengan saged kira-kira. Anake betik kok ndongakne apik ngoten. Akhirnya dalam perjalanan selanjutnya umur belasan tahun beliau itu akhirnya semangat untuk belajar Islam dan akhirnya menjadi imamnya Masjidil Haram. Bahkan sekarang menjadi ketua imam di Masjidil Haram. Jadi ngoten Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan sampai nanti kata-kata yang muncul itu kata-kata jelek. Karena orang tua itu apa itu? Mandi. Sabda apa niku sabda pandita ratu ngoten. Apa ratu sabda Pak apa? Pandita. Ngomongan ini ku mandi, jadi kita harus mendoakan doa yang baik. Jadi menesu-nesu mangke didoani apik. Ya didongakne ya le, misale nduk, tak dongakne sok dadi apa? Presiden ngono. Ya paling ndak lah dadi presiden negara dadi presiden RT ngoten nggih. Ora dadi presiden RT dadi presiden desa kan ngoten nggih. Niku penting supaya awake dhewe niku mungkin lek nesu dongane terkabul kemudian baik dalam kebaikan. Ngoten ngapunten nggih, pripun? Atau kata yang baik. Kalau misalkan sudah menikah, itu apa kita itu masih mempunyai apa? Memberi didikan apa tidak? Jadi gini Bapak Allah, untuk anak laki-laki itu dihantarkan sampai balik. Untuk laki-laki dihantarkan sampai balik. Tapi rata-rata niki lho balik niku sik cuwilik. Cilik urung iso nyambet gawe. Urung iso oleh nafkah. Ya sik urung pinter biasane lek ning Indonesia ya. Wayahe balik niku pun selesai. Wayahe. Tapi ternyata balik nonton mriki lek urung iso nyapok-nyapok. Sik gantungne wong tuwa. Nah, untuk perempuan itu sampai dia menikah. Sebelum menikah itu tanggung jawab kita, sesudah menikah tanggung jawabnya suami. Dan bapak-bapak, orang tua yang mampu mengantarkan anaknya sampai menikah tanpa ada cacat di dalam perjalanannya, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak pernah melakukan kesyirikan, maka akan dijamin orang tua itu masuk ke dalam surga. Penak mboten? Tapi nggih angel ngomong cawe wedok lekas dididik keluyur. Wis wani pacaran barang kok ya. Kadang-kadang SD kelas 6 SMP wis kadang-kadang wong tuane niku malah nduk sampean ku kok urung duwe pacar piye ngono. SMA orang di pacar susah malah kon gawan-gawani. Bahaya lah niku terjadi. Tapi Bapak jaminan dari Rasulullah SAW, pernah Rasul ditanya, bagaimana kalau misalnya jadi kita mengantarkan sampai menikah itu menjadikan perantara, menjadi asbab dijaminnya kita masuk ke dalam surga. Ngoten ibu-ibu diperhatikan. Penak mboten? Penak. Tapi nggih angel njogone. Ngoten Pak. Apakah kemudian kalau sudah punya suami atau anak gitu sudah napa wau?
sudah balik, apakah kita boleh menasihatinya? Ya sama, malah menasihati saja boleh, tapi malah tanggung jawab sebenarnya sudah lepas tanggung jawab. Dia itu sudah menanggung dosanya sendiri. Jadi orang anak yang laki-laki yang balik itu dosanya sudah ditanggung sendiri. Kalau melakukan dosa, sebelum balik itu dosanya kepada orang tua. Tapi anak perempuan itu sampai dia menikah, tanggung jawabnya. Kalau masalah napa niku mendidik ya terserah nanti sampai kapanpun, namanya seperti ngaji ngeten jenengan ya panggah ngawas mawon. Hah? Apakah kita boleh? Ya boleh-boleh saja, tapi tanggung jawab utamanya adalah kepada suami. Ngoten. Ya. Ya. Kalau sudah menikah tanggung jawab suami. Kalau janda apa kembali ke orang tua? Mantap pertanyaannya. Tapi saya ini penting ya. Jangan sampai kemudian kita terlalu ngopeni janda kemudian istri kita menjanda. Jangan sampai. Didengarkan penting ini. Jangan sampai dirungan ini. Penting. Jangan sampai kita itu terlalu perhatian pada janda kemudian istri kita menjanda. Ini penting. Apa kemudian kalau janda itu kembali kepada orang tuanya? Ya sesungguhnya kembali kepada orang tuanya. Tapi dia itu punya kemandirian, gitu loh, punya kemandirian. Makanya nanti kalau misalnya ingin nikah lagi bagaimana? Beda dengan anak yang masih belum nikah, anaknya mau nikah niku, napa niku orang tua wajib memilihkan. Tapi kalau janda, mana? Tadi jenengan dia putra ini kita wakoni angel misalnya. Ini jenengan setuju apa ora? Seneng apa ora? Mau meneng ae, itu berarti seneng, sah. Harus. Nanti bedanya di situ antara janda dengan napa niku anak sendiri. Oh, kono menikir ya. Berarti nanti bojo penak janda apa penak gadis ya? Perintah Rasulullah SAW itu sebenarnya kalau ingin mencari jodoh itu cari yang gadis, Tapi kalau ingin memelihara janda pahalanya juga besar. Pilih ndi? Oh ya wes ora apa-apa. Kowe bocah kene iki jatuh pinter-pinter wae. Wes pokoke iso. Tapi delok kaya ngono wae lah. Pret to kowe. Lek kaya boleh kasih tahu kae. Saya kan pegawai negeri, nyantai saja. Ngoten nggih, apunten, wonten lepatipun mugi bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.